Iya, itu dia persembahan dari Maher Zain. Ramadan Malay Fashion. Iya nggak? Malay version, artinya versi Malaysia, bahasa Melayu gitu. Itu artinya apa sih? Malay version, versi Melayu. Enggak ya, arti dari liriknya itu. Dari lagu si Ramadan ini ya, jadi bahwasanya kita harus berbahagia, Ramadan itu datang, yang pastinya Ramadan itu membawa berkah, ya kan? Itu bahasa Arabnya. Saya karena tadi udah talk show sama Jadi gitu, jadi udah bisa bahasa Arab ya. Jadi sedikit Alright. ya, Yes. sedikit ada ilmu. Oh, enggak sedikit, banyak. Jadi makanya sering-sering ya datang Syekh kemarin. Biar Wallahi, saya juga belum dapat ilmu karena udah telat ya. Makanya ya kan, kalau kami udah sering-sering dengar bahasa Arab, jadi udah bisa ya kan. Ahlan wa sahlan ya kan, marhaban ya Ramadan, Allah malakasumtu. wabika antum. Oke ya. Ya, kita masih di pesan pendengar ya, seperti pertanyaan yang sudah kita dapatkan tadi ya. Apa? Tentang apa saja sih yang membuat kamu marah saat bulan Ramadan? Oke, jadi itu dia. Jadi buat kamu pendengar, sekali lagi boleh kirimkan ke SMS kita ya, ke SMS, ke Nggak ada SMS lagi sekarang ya. WhatsApp. Ke WhatsApp ya di 0853 2200 3353. Dan yang pastinya nanti bakal kita bacain ya. Ini sebelum kita dapat pesan dari pendengar juga nih, Iya. kita mau Ngobrol juga nih. Sama siapa? Sama Bro, sama Bray ya, di samping ya. Sama Bro sama Bray ya. Ya, jadi gimana nih? Jadi biar saya yang inikan dulu. Nah, kalau Nisa nih ya, kamu nih. Saya kena duluan. Iya. Ya? Enggak, kamu duluan. Karena kamu kelihatannya saya duluan marah ya. Karena kayaknya muka-mukanya muka-muka marah nih ya. Muka apa? Muka ibu-ibu ya, mak-mak atau muka-muka anak gadis nih. Yang sering ini ya. Marah gitu ya. Udah puasa, Naik darah. nggak makan sahur, pastinya amarahnya lebih memuncak. Memuncak gitu ya. Cuacanya panas. Jadi semua nih mau dikasih tahu. Ini nanya dulu nih ya. Nisa, hal yang bikin kamu marah di bulan Ramadan, nah itu apa aja tuh Nisa? Biasanya nih ya. Jangan lihat contekan ya. Yang sering saya alami ya di rumah ya. Waktu kemarin kurang duit. Kurang duit, bukan kurang makan ya. Kurang duit mengakibatkan saya sedikit naik emosi. Oh gitu, itu naik emosinya sama suami atau sama anak nih? Sama suami. Jadi, kenapa? Karena dia sering nanya, duitnya kemana? Kan kemarin sudah dikasih belanjanya berapa? Itu paling memang itu benar tuh, teman saya aja benar, teman saya. Curcol. Cuman uang dikasih 2 juta gitu sama suaminya gitu kan, dan suaminya mau makanan yang enak-enak. Jadi habis itu ditanyain ya kan, habis kok cepet kali habis, baru 2 minggu udah habis gitu kan. Dan itu bikin paning temen saya. Sedikit panik. Betul. Uangnya kemana? Iya, padahal nggak ada duit lagi. Betul. Pertanyaan sudah muncul, kemana duitnya? Padahal kalau dibilang ya untuk belanja sekarang kan mahal ya. Cabai aja udah berapa? Beras kalau nggak salah saya 200 ribuan ya, yang 15 kiloan kan, 200 ribuan lebih gitu. Betul. Jadi kalau kamu ditanyain sama suami kayak gitu ya kan, Bang, kasih duitnya yang kan, nanti selanjutnya udah abang aja yang beli, dicatat, kasih ke dia biar dia yang belanja. Bener ya? Bener ya, begitu. Makanya kalau masalah duit itu banyak yang sedikit ribet ya untuk kita pikirkan. Terus masalah duit juga bikin kita sedikit emosi. Oh, berarti ini sedikit atau banyak nih? Kayaknya banyak. Kayaknya mengingat bulan Ramadan ya agak sedikit ngerem. Gasnya dikurangi. Kalau sama anak gimana? Kalau sama anak, kayaknya anaknya masih sabar ya kan. Karena itu nggak berpengaruh. Oh, berarti ini yang sabar anaknya atau emaknya yang sabar sama anaknya nih? Anaknya, mamanya nih sabar ya. Kalau anaknya itu nggak ada buat ulah sih kalau bulan Ramadan ya. Yang buat ulah memang bapaknya ya. Ini namanya kan curhat colongan, siang bolong di bulan Ramadan. Oke, jadi itu dia ya. Ya kan bingung nih pas bukaan nih mau menu apa, ya kan? Suami maunya minta yang apa, timun itu tuh, timun Aceh yang dikerok gitu, pakai sirup gitu ya. Udah tahu sirup mahal ya kan. Nah itu. Jadi gimana cara mengatasinya nih? Ini cara mengatasinya saat kita sudah sedikit naik darah, ya udah sedikit gasnya dikurangi. Kemudian kita jelaskan sedikit. Oh, bukan silent treatment. Biasanya kalau cewek kan silent treatment tuh. Diam aja, jadi merajo silent treatment. Ini menjelaskan ya.
bagaimana sih caranya uangnya bisa segitu-gitu aja, sedangkan kita setiap hari ini banyak pengeluaran. Oke, jadi dicatat gitu, dikasih itu kayak gimana? Nggak dicatat sih, bingung kalau dicatat, ya kan? Sedikit karena itu udah lama beberapa hari, kan nggak mungkin kita ingat ya, gitu. Jadi kita harus menjelaskan agar dia tuh mengerti. Dan apakah dia mengerti? Apakah dia mengerti? Jawabannya cuma ya udah, kalau uangnya sudah habis apa boleh buat. Nah, kalau Kak Roja gimana, Kak Roja? Nah, gimana nih? Nggak pernah marah-marah sih, terima apa adanya. Itu cukup. Oke. Kebutuhan cukup. Nah, maksudnya gini, hal yang membuat marah di bulan Ramadan. Kalau tadi banyak apa? Kalau marah-marah yang terlalu gimana-gimana enggak juga. Cuma paling marahnya sama anak, kasih main HP aja. Anak main HP. Jadi yang bikin marah itu kalau ngelihat anak di rumah main HP. Kenapa anak main HP marah-marah? Daripada dia pergi main yang lain, keluyuran gitu, berjudi sama temannya, sabung ayam dia sama kawannya kan, mencuri. Nah, kalau aku sendiri di bulan Ramadan ini udah bagi waktu. Kalau jam segini tuh waktunya buat ngeles. Tapi kadang-kadang merajuk nggak mau les, maunya main HP aja di rumah. Itu yang bikin emosi. Jadi kayak gitu ya. Jadi ucapan yang sering Roja lontarkan kepada anak-anak saat marah apa itu? Gini aja. Cap kotor. Enggak juga enggak. Karena masih kan emosinya berhubung Ramadan ya. Jadi pasti aku bilang gini aja. Wallahi. Tuh udah apa namanya? Udah kontak. Dia kontak Arab. Karena gara-gara Syekh. Gara-gara Syekh ya, Arab maklum. Jadi mau main mau apa? Gak usah main HP terus, atau mau les, atau berbagi waktu. Jadi kalau nggak mau les, HP-nya disita. Gitu. Jadi anaknya gimana tuh? Dengar atau makin nggak dengar? Dengar ya. Buktinya hari ini dia les. Setelah les baru boleh main HP. Oke, kalau boleh tahu nih, Kak Roja kan marah gitu sama anak, ya kan? Karena anaknya main HP gitu ya. Kalau boleh tahu nih, berapa lama Kak Roja kasih durasi waktu anak-anak boleh main HP? Sekitar 2-3 jam. Itu 2-3 jam pagi, siang, sore atau gimana tuh? Kalau pagi dia les. Kalau karena tadi kan makan sahur, jadi bangunnya setelah subuh, bangunnya kesiangan ya jam 9, jam 9.30 les sampai jam 11.30. Terus baru boleh main HP. Tapi kalau misalnya nggak ikut aturan, nggak les, jadi sama sekali nggak boleh main HP, HP-nya disita. Oke. Gitu. Jadi sering dipantau ya? Iya, sering dipantau. Jadi apa namanya nih? Bisa dibilang nih kalau ngomongin tentang tadi kan marah sama anak ya. Kalau marah sama anak, pernah nggak marah sama suami? Kalau sama suami enggak. Selalu akur ya berarti ya? Nggak enak kan? Masih nggak mantap, nggak romantis ya? Nggak romantis. Iya, kalau marah sama suami enggak juga. Mungkin kalau ada yang silent treatment tadi. Berarti gini, apa namanya, kunci romantis itu ada di apa namanya, sedikit kesenggol. Jadi biasanya kalau kan tadi bilang silent treatment nih sama suami gara-gara apa? Gara-gara nggak dipedulikan ataupun juga diabaikan apa? Gitu. Diabaikan. Udah capek-capek diabaikan. Jarang juga sih kalau sama suami, jarang marah. Jarang sama sama aku ya. Karena kan suami bekerja, jadi jarang ketemu, sama-sama bekerja. Jadinya jadi nggak sempat marah. Nggak sempat marah. Nggak ada waktu buat marah. Jadi kan emak-emak seringnya komunikasi sama anak. Gitu. Berarti suaminya apa namanya nggak punya dosa lah sama istri ya. Berarti karena gini, ketemunya karena malam aja. Udah marah lagi. Kalau ngomong lagi tuh. You know what happened, tahu kan kalau udah malam, kalau udah pagi kerja nih dua-dua, kalau malam ya ngapain kan? Ya nggak mungkin marah lagi. Nanti kalau marah nggak dapat. Ya itu dia. Jangan ngomongin soal dapat lagi bulan Ramadan. Maksudnya dapat apa? Ya kan nggak jelas nih. Ya gitu. Nih yang ketawa dulu nih. Kita coba lemparkan pertanyaan nih ya. Yang apa yang ketawa kita coba lemparkan. Saya nih mau dilempar. Atau kita bacain dulu nih. Ada Rizal. Saya nggak dapat pertanyaannya di tengah nih. Yang udah masuk ya. Apa nih katanya yang bikin si Rizal nih marah di bulan Ramadan? Bang, kakak, ya gitu ya. Gimana caranya biar nggak gampang marah saat puasa,
terutama pas cuaca panas dan lagi lapar. Aduh. Iya. Jadi itu pertanyaan ya dari siapa tadi? Darinya Rijal di Idiraya. Rijal di Idiraya ya. Jadi katanya kalau apa ya? Gimana caranya biar nggak gampang marah saat puasa, terutama pas cuaca panas dan lagi lapar. Mandi kali ya. Iya. Beruduk. Jadi jawabannya ya ini ya Rijal, coba kamu perbanyak minum air putih Waktu pas sahur ya. minum air putih dulu habis marah, sebelum marah. Biar nggak haus gitu minum. Duh, jangan ya. Jadi perbanyak minum air putih pas sahur gitu ya. Terus hindari makanan yang bikin haus ya. Jadi kalau udah mulai panas dan lapar, mending diam aja. Ya, atau ya dengerin radio lah, dengerin musik biar nggak gampang emosi. Marahnya itu hilang. Gitu betul, ya? jadi seperti itu. Jadi kan ada tuh makanan-makanan yang bikin kita haus ya. Kayak goreng-gorengan betul. Tuh bikin cepet haus. Bukan cepet emosi. Saya pernah beberapa tahun yang lalu saya ingat ya, saya pernah makan jengkol. Itu kan ada tuh buat jengkol tuh banyak-banyak tuh kan, makan jengkol itu paginya nggak enak tenggorokan. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Tersiksa. Iya, tersiksa kayak udah nafas nggak enak, terus juga nggak ngomong juga, tenggorokan nggak enak, kayak haus kayak gitu, kayak diserap apa namanya nih air kita gitu ya, air tubuh kita. Terakhir saya buka. Waduh. Dan sampai sekarang gara-gara itu saya nggak pernah mau lagi makan Makanya jengkol. kalau bulan Ramadan tuh jangan makan jengkol. Jadi makan pete. Sama aja, doyannya jengkol. Untungnya kan, Iya. enggak cuma buka puasa, Iya. tapi ada yang keracunan jengkol sampai dengan cuci darah. Nah, itu Oh, iya. bahaya. Sampai harus cuci darah gara-gara makan jengkol. Karena kenapa itu tahu? Karena jengkolnya itu dia masaknya itu nggak pintar. Kalau memang nggak mau ke jengkolan itu ya, itu jengkolnya itu ada nih ilmu dari tua gampung dulu gitu ya. Itu harus direndam. Pakai garam, tak kopi atau apa, ada juga pakai koran, nggak ngerti saya ya, lupa, nanti saya buka lagi ya kan. Ada duit 5.000 rendam jengkolnya tuh banyak. Iya, kemudian sehari kemudian diganti airnya sampai 3 kali gitu ganti, dan akhirnya mau makan sebanyak-banyaknya boleh gitu katanya. Nggak bakal kejengkolan. Ini yang sebenarnya pertanyaan atau jawaban si Rijal tuh apa tadi? Bukan jengkol ya? Bukan, penting dia katanya lapar dan haus. Oh, gitu. jadi minum air putih intinya. Jadi ya. perbanyak minum air putih waktu sahur ya. Jangan sekarang, Rijal. Awas kamu ya. Batal, nggak boleh ya. Nanti yang bilangin Bang Eja tuh suruh minum air. Minum airnya nanti waktu sahur. Atau wudhu aja ya. Terus jangan minum ini apa namanya, air tebu kan, air tebu, air manis-manis, teh manis. Jangan, itu bikin kita haus ya. Dan juga bakal sering beser ya, kencing-kencing Karena aja. kamunya udah manis, jadi jangan terlalu banyak minum yang manis-manis. Terima kasih. Jadi kalau saya harus minum ya. Ya. Oke, ada lagi nggak sih pertanyaan yang atau jawaban yang lain? Udah itu aja. Ada selain Rijal ya. Iya, terus lanjut ada siapa lagi nih? Ada Fitri dari Perla. Di Perla. Hmm. Di Perla atau dari Perla? Fitri dari Perla. Dari Perla ke ini. Berlama di kota Perla maksudnya ya. Iya. Yang katanya saya paling kesel kalau ada orang makan di depan saya saat lagi puasa. Nah, itu yang membuat marah ya. Gimana caranya biar nggak emosi katanya. Jadi dia paling kesal, si Fitri bilang ini kalau ada orang makan di depan dia saat dia lagi puasa. Gimana cara biar nggak emosi? Kalau nyuapin anak gimana? Iya. Sebenarnya gini, sebenarnya saya bukan nggak emosi sebenarnya ya. Kepingin. Ngiler. Apalagi sebenarnya bukan makanan, apalagi kalau dia sedang minum gitu kan, kayak minum teh dingin, habis itu dia kayak es campur. Terus dia ngadu-ngadu di depan kita. Emosi enggak sebenarnya, cuman ya sedikit terpancing gitu, kepingin juga gitu. Tapi ini tergantung orang ya, ada orang yang emosi. Gimana? Kalau saya ya misalnya nih ada si Luka muda nih ya. Iya. Dikerok depan Bang Eja nih, terus dia ngadu-ngadu suara es gitu ya. Gimana tuh? Ini sekarang atau dulu? Sekarang mungkin. Kok dulu gimana yang pernah? Dulu pernah ya. Ini dulu beberapa tahun yang lalu ya. Lama waktu Udah ketebak. Waktu walaupun kemarin pokoknya beberapa tahun yang lalu ya. Lalu lama waktu saya masih muda. Ini Radio Suara Cempala Kuning belum diidi. Jadi saksi bukan? Iya, benar. Iya. Radio Cempala Kuning itu masih di Langsa. Jadi yang apa
pendengarnya itu selalu bawa makanan. Gila. Yang kan mereka belinya kan di sana ada Indomaret tuh. Nonis ya, nonis. Ada yang nonis, ada yang nggak juga. Jadi di Langsa kan kadang kalau siang itu udah banyak yang beli, kayak udah ada yang buka tuh makanan kan, kayak mie semuanya. Jadi mereka itu sengaja bawa banyak makanan itu di bulan Ramadan. Iya. Mau nggak mau ya dimakan gitu, nanti kayak Cheetos, ciki-ciki gitu kan. Padahal di bawahnya tuh untuk buka puasa nanti kan. Harusnya, tapi emang sengaja gitu ya. Iya. Jadi kalau dulu mungkin saya masih orang nggak bisa, makan masih mau gitu kan. Iya. Yuk kita buka. Tapi kalau sekarang alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Kalau misalkan udah ada orang yang makan nih kayak tadi nih es campur ataupun juga ada kelapa gitu kan, pakai sirup atau apa, ya udah. Nggak tertarik kita. Enggak. Sekarang udah Tobat ya. udah dengan berjalannya waktu udah oke. That's okay, never mind. Apalagi tadi udah ada Syekh juga yang menjelaskan ya sedikit banyaknya bahasa Arab ya. Mungkin kita kalau di Aceh ini lebih gampang ya untuk menahan hawa nafsu untuk tidak makan, nggak minum, karena mayoritas kita Islam. Tapi kalau di luar dari Aceh, mungkin pasti lebih ngiler ya. Tapi saya enggak sih. Kecuali saya ada di bawah terik matahari yang luar biasa panas. Jadi agak sedikit terpengaruh hausnya gitu ya. Bukan sedikit terpengaruh gitu ya hausnya. Sedikit ya. sih. Iya. Oke, sebentar lagi ya kita lanjutkan ya. Untuk jawaban dari pendengar setia yang lain yang mau chat ya ataupun chatting kita di sini, langsung saja di nomor via WhatsApp kita nih. Di 0853 2200 3353, hal-hal apa yang bikin kamu marah di bulan Ramadan ya. Oke, baru aja kamu dengerin satu track lagu yang luar biasa. Ada Haddad Alwi featuring Gita Gutawa with Salam Ramadan. Ya, yang pastinya sudah membawa kita ke pukul 12.30 menit. Udah setengah satu loh, mau zuhur. Jadi dihitung-hitung kalau di sini buka puasanya jam berapa? 18.45 ya, lebih kurangnya ya. So sama juga kayak di Langsa ya. Iya, sama. Padahal kan agak jauh ya, 1 jam ya. Paling perbedaan waktunya 1 atau 2 menit lah. Ya gitu ya, aturannya jangan 45, 50, 55 gitu ya. Itu nggak kelamaan. Ini kelamaan ya. Oke, maunya 30 menit ya kan, 18.30. Tapi ya udah 45 juga apa-apa. Karena memang seperti itu ya. Ada lagi nih yang nanya-nanya. Emang aja. Jadi sekarang ini yang nanya-nanya ataupun yang kasih jawaban? Ya, ini yang nanya-nanya dulu, nanti jawabannya. Ini temanya apa sekarang? Topiknya apa? Masih hal-hal yang bikin marah gitu ya. Hal-hal yang bikin marah. Marah. Jadi buat pendengar yang baru gabung ya, kita di sini punya temanya, topiknya yaitu hal apa yang bikin kamu marah di bulan Ramadan. Tadi kalau Kak Nisa bilangnya dia sering marah sama suami kalau kurang duit. Nah, kalau Kak Roja tadi marahnya sama anak, ya kan? Karena Lapang apa? Karena main handphone. Kalau saya biasanya marah gara-gara apa? Karena lapar. Jadi kalau dicokeh dikit aja saya marah gitu. Padahal cuma nyangkut di pintu. Pintu-pintu saya marahin gitu. Gitu ya. Ada siapa ini yang udah masuk ya? Ada siapa? Bentar ya, kita lihat dulu yang udah masuk melalui WhatsApp kita nih. Ada Dewi di mana Dewi? Darul Aman Ya, oke. Saya paling kesel kalau ada yang suka ngerokok sembarangan di siang hari pas Ramadan. Apa boleh nggak kita negur langsung? Oke. Jadi itu rupanya ya. Si Wahyu ya di Julo ya. Dewi. Oh, Dewi kok Wahyu? Ini yang mana nih? Kelewatan ya. Iya, kelewatan. Dewi. Sorry ya Wahyu, nanti kita bacain lagi ya. Oh, ini udah jauh ya. Dewi di Darul Aman ya. Oh, ngelompat. Sorry ya Dewi ya. Bang Eja nggak berniat buat melupakan kamu. Dewi Darul Aman gitu ya. Paling kesal kalau ada yang suka merokok sembarangan di siang hari pas Ramadan. Apa boleh kita tegur langsung ya? Jadi kalau saya ya tegur aja gitu ya. Tapi ya dengan cara yang sopan. Contohnya bilang, "Bang, bulan puasa nih. Bisa nggak ditahan dulu?" Nah, ataupun juga Bang, kalau Abang nggak puasa, Abang boleh ininya apa namanya nih, ngerokoknya itu jauh-jauh ataupun juga asapnya ditelan. Iya, jangan dikeluarkan loh. Ya kan? Gitu, insya Allah mereka ngerti. Atau ambil plastik Bang.
ditampung asapnya, jangan kemari. Kita Enggak, lagi puasa. bukan, maksudnya plastik nanti masukin ke kepala dia ya kan. Nah, kau hirup sendiri, kau hisap, kau hirup sendiri gitu kan. Karena memang ada loh, memang ada satu-satu gitu yang kadang-kadang bapak-bapak ini dia nggak sanggup ya. Dia mungkin dia sanggup nahan lapar, dia sanggup dia nahan minum, haus gitu. Tapi kalau yang namanya ngerokok nggak bisa, gitu ya kan? Ada ya. Tapi jangan di tempat umum ya. Iya gitu Dewi ya. Nah lanjut, selain Dewi nih, ada lagi nggak? Adanya apa? Baca. Ada Roni di Birembayan. Iya. Katanya gini. Hah? Di bulan puasa nih Kak, Bang. Iya. Saya sering marah loh sama teman yang suka ngajakin buka puasa sebelum waktunya. Gimana baiknya menanggapinya, Bang? Wah, memang kalau sekali dua kali mungkin itu ini ya candaan. Tapi kalau memang kayak bener-bener suruh buka itu minta ini setan ya, iblis. Kalau sekali udah wajar ya kan? Oh sekali wajar ya, mungkin bercanda. Kalau 2, 3, 4 kali memang sengaja kawannya dia berkawan sama kawan yang kurang ajar, penyakit gitu ya. Jadi kalau memang pernah ngalamin kayak gitu gimana nih? Siapa mau jawab? Nah kalau saya nih ya, kalau ada teman-teman yang ngajak begitu, misalnya ngajak buka puasa belum waktunya, ya udah kalian buka aja puasa belum waktunya kok, buka aja sendiri sana, jangan ngajak-ngajak, saya lagi puasa. Itu aja sih sebenarnya jawabannya. Iya. Kalau aku ada yang kayak gitu, tapi mereka tuh cuma bercanda aja, nggak serius. Ya kan? Tapi ada nggak sih yang kayak gitu? Ada, saya dulu. Teman-teman sengaja mau makanan gitu kan? SD. SD. Enggak, waktu radio di Lamsa dulu ya. Jadi mereka bawa makanan yang manis-manis ya, kayak gimana dibawa. Ini makan nih, ini gratis. Padahal kalau nggak bulan Ramadan bawa nggak ada yang bawain. Nggak ada yang bawain. Tapi bulan Ramadan semua makanan ada. Kayak mereka itu sengaja bersedekah gitu ya. Berarti ada setan yang nggak diikat. Betul, seperti itu. Jadi kalau kayak gitu ya pasti kasih tahu ya kan, nggak puasa gitu. Atau ambil aja dulu kan. Nanti setelah itu bukanya, waktu buka baru kita makan. Itu ya Roni ya, ingat Roni ya, jangan langsung mau diajakin buka puasa sebelum waktunya. Kok sekali boleh nggak? Kalau Bang Ejang aja nggak tahu saya. Ada lagi nggak sih? Ada nih dari Lisa di Indramatmu. Lisa ya? Apa doa khusus supaya nggak gampang marah saat puasa? Allahumma lakasum tuh. Bismika Allahumma ya wamut, tidur. Ya, langsung tidur. Iya kan? Ya kan? Jadi tapi ada nih yang paling bener ya jawabannya nih ya. Jadi kalau doa khusus supaya nggak gampang marah ya. Ini mohon maaf ya, bahasa Indonesianya dulu ya. Ya Allah, aku mohon diberikan ya Allah, aku mohon berikanlah akhlak yang baik. Insya Allah lebih tenang. Sekarang bahasa Arabnya. Tadi kan udah belajar sama Syekh nih. Ayo, bahasa Arabnya. Allahumma inni as'aluka husnal khuluq. Amin. Artinya tadi ya Allah, aku mohon berikanlah akhlak yang baik, insya Allah lebih tenang. Amin. Oke, apa bahasa Arabnya, coba tes sekali lagi, coba Nisa apa? Allahumma inni as'aluka husnal akhlakul karimah. Husnal khuluq. Ya udah kan akhlak juga tuh. Ya udah. Mudah-mudahan Lisa mengerti ya. Dan belum kena Syekh. Kan wajar loh. Oh iya. Husnul khuluq ya kan, khuluq itu ya kan. Kalau bahasanya kan khuluq khuluqa khuluquna yakhilani yakhilu takhilani ya. Belajar nahwu saraf ya. Zamon. Ya udah nih, ada lagi Aulia di Pedawa. Ini yang lebih parah nih. Ini yang sering kita jumpai di kalangan. Iya. Saya sering jengkel kalau ada orang yang suka ngomongin orang lain di bulan puasa. Harusnya kita nasihatin atau diam aja nih? Ikut menggibah juga. Kepancing soalnya. Ngerekam. Enggak. Soalnya kan kepancing, beneran ya? Kepancing. Itu yang lebih parah kan? Tadinya mau nggak ngomongin orang, tapi kalau udah keluar satu kata, itu kepancing, tambah panjang lebar jadinya. Lagi. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Bener. Biasanya kayak gini, misalnya ada lagi ngomong nih, misalnya Kak Roja nih sama Kak Nisa nih ngobrol gitu kan, bla 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 bla. Saya datang nih kan. Jangan gibah, kita nggak boleh gibah. Itu awalnya tuh ya, jangan gibah. Tapi kalau ngomong tapi iya juga kan. Iya juga ya. Tapi kan kemarin kayak mana kejadiannya? Ngikut. Oh gitu ya sebenarnya. Oh saya juga kayaknya betul juga menurut saya gitu kan. Jadi panjang lebar jadinya. Terus kita bilang ya kan,
kita kan nggak gibah kan, kita kan ngomong apa adanya, Iya, kita kan ngomong bukan yang gibah ini. kita kan ngomong yang jujur aja. Iya, kita kan ngomong jujurnya. Dia kemarin kan beli makanan ini nggak dikasih. Udah Nah, itu, panjang. iya. Kenapa sih orang Lebar ya. ngegibah? Karena mungkin nggak sesuai dengan sifat kita, jadi berbeda ya. Jadi Dan- ngomongin terus. Iya, dan juga biasanya gibah itu karena nggak ada hal yang menarik dalam diri dia ya. Betul. Jadi ngelihat orang lain yang kadang-kadang Susah beda, dia. ya akhirnya ya semua diomongin gitu Ya, kan. mungkin. Itu Aulia ya. Aulia kalau mau diam aja boleh, tapi kalau mau nggak mau dengar juga boleh ya. Pergi misalnya gitu, nggak usah dengar. Nggak usah dengerin. Itu biasa saya tuh, biasa kalau udah sariawan karena begibah ya dengerin aja. Gitu ya. Oh. Padahal sariawan kan. Ditanya, Bangnya kok diam kali, udah baik nggak pada sariawan Iya. gitu. Dia, Coba kalau nggak sariawan. oh saya lah yang Panjang paling di lebar. depan. Saya leadernya, ya kan yang mengarahkan gitu. Mengarahkan topik pembahasannya mau kemana. Apalagi yang di samping. Ya kan? Kayaknya suka Suka apa nih? mendengar sesuatu yang agak berbeda. Iya. Suhunya nggak. Ya itu dia suka. Itu mungkin yang paling susah untuk dihindari ya. Sama Kalau teman aku ya. kerja ya. Gini. Panjang jadinya ya. Betul. Suka gibahin apa bos? Hati-hati Digibahin, loh. ya kan? Hati-hati bulan puasa ya. Maaf ya, aku udah ngibahin. Nanti baru terakhir di ujung ya kan, sebelum tangan terikat kayak lumpuh ya kan, Iya. kaki tidak bisa kaki tidak bisa berjalan, tidak bisa melangkah, mulut tidak bisa berbicara, ya lumpuh. Baru nggak ngibahin lagi ya. Padahal mau minta maaf ya lahir kan. dan batin dulu. Tapi bahasanya ya kan, sebelum mulut belum Bicara. terucap, tangan tidak bisa berjabat, kaki tidak bisa melangkah, lumpuh ya, bukan langsung aja minta maaf gitu ya. Oke, berikutnya. Mudah-mudahan siapa tadi? Apa? Yang udah Si Aulia di Pedawai Aulia, ya. Nggak usah ngikutin kita ya. Ya. Nggak bisa ngikutin cara-cara kita. Berikutnya ada Rina di Darul Falah. Oke. Katanya nih, saya sering marah kalau sahur kesiangan karena nggak dibangunin. Nah, itu Gimana biar lebih sabar? Oh iya. aja. Ada Lebih tuh. sabar lagi maksudnya Gimana? menghadapi. Ya udah, kalau kesiangan berarti kan nggak sahurnya ya udah nggak usah sahur. Yang penting niat. Yang penting niat tadi ya. Ada teman saya nih ya, ada teman Iya. saya kemarin kan dia apa namanya itu, dia cerita dia lagi ribut, dia sama emaknya dia ributin, sama abangnya keluarga dia ributin karena emaknya ini lebih milih abangnya. Dalam arti kata kalau ada problem abangnya yang buat ya kan, yang harus handle si dia gitu ya kan, si cewek ini gitu kan. Jadi ribut nih karena kan abangnya entah ngambil apa gitu, perlu duit atau apa, udah ada datang yang ini nih, mamanya masih bantu juga gitu kan. Akhirnya ribut karena mamanya tetap bela si abangnya, dan malamnya itu tuh dia nggak dibangunin sahur. Pilih kasih ya. Kalau aku nih ya di rumah ya ada anak 4. Terus yang 2 yang kecil-kecilnya ngomong gini, bunda mana yang bunda paling sayang? Karena yang kecil nih kan. Gimana nih jawabnya ya kan, nggak mungkin dong ya kita pilih kasih. Jadi aku bisikin aja, Gibran yang paling bunda sayang. Nanti ke kupingnya si Ais yang paling bunda sayang. Ya udah gitu. Betul kayak gitu. Meskipun ya ini banyak yang bilang meskipun ya yang namanya orang tua tetap bias ya. Pasti kita misalnya ada anak 3 nih atau anak 2, pasti ada kita lihat anak yang baik nih sama di mata kita gitu kan. Pasti ada ngerasa yang namanya apa ya, bisa dibilang ya kan, Lebih ya. kan. Lebih. Tapi ya cara Kak Roja tadi bagus. Jadi jangan sampai kelihatan nampak. Iya kan nampak. Karena kan aku masih kecil-kecil ya, umur 8 sama umur 6 tahun. Ya udah, aku bisikin aja. Enggak, kata bunda aku yang paling disayang. Kata si Ais, enggak, Ais yang paling disayang karena Ais anak perempuan satu-satunya, dia bilang. Gimana nih caranya? Ya udah, aku bisikin aja kuping mereka masing-masing. Aman kan? Betul. Nah, betul ya. Jadi balik lagi nih, gimana kalau misalkan nih dia itu kesiangan? Pastinya nggak makan kan? Nggak makan Lapar, sahur, nggak dibangunin lagi. Iya. Kalau nggak niat lebih lagi. Jadi nggak usah puasa dong. Yang penting udah niat aja. Kalau udah niat ya, ini ceritanya niat ya. Kalau niat dia nggak bangun gitu ya. Iya, karena aku juga pernah kesiangan nggak bangun sahur ya. Yang penting udah niat. Tapi kalau niatnya bener-bener buat puasa pasti sanggup. Pasti sanggup. Sanggup. Saya pernah tuh, saya ada juga tuh beberapa kali saya kesiangan, ada yang memang saya tetap puasa lanjut. Tapi Ya. seneng Ada ya yang nggak kalau Bang juga. Eja. Bang Eja kalau nggak bangun sahur seneng kali paginya. Kenapa Ceria dia. Kenapa gitu? Karena Nggak puasa. nggak puasa dia. Iya.
Oh, seneng kali nggak dibangunin mak nih. Ada alasan. Ada alasan. Iya, pernah gitu kan, mak saya nggak terbangun, saya nggak terbangun, ya udahlah kami nggak terbangun ya kan, mak saya heboh ya tetap puasa gitu kan. Tapi itu tadi ya setelah karena nggak makan sahur, otomatis aktivitas di luar itu tuh agak dikurangin, apalagi kalau misalkan panas-panas, wah jangan. Ya udah tidur aja. Nanti istirahat. Itu ada kaitannya sama pertanyaan kita nih. Iya. Ya. Betul. Hal apa yang membuat kamu marah saat bulan Ramadan? Itu dia, karena nggak sahur. Karena nggak sahur, jadinya marah gitu. Cepat. Dia bisa marah gitu, marah sama keadaan, Iya. marah sama diri dia sendiri, marah sama keluarganya, mungkin nggak bangun gitu kan. Sama emak nggak dikasih bangun. Mungkin karena dia marah atau apa ya. Tapi ada juga memang orang yang nggak sahur sama sekali selama Ramadan. Ada. Itu kebiasaan namanya. Iya, ada. Nggak pernah sahur sama sekali. Serius? Iya serius. Katanya malah kalau sahur malah lebih Iya, lemas. lebih lemas. Oh iya. Pengaruh Jadi, ya sama- jadi dia cuma minum aja atau memang nggak bangun-bangun? Nggak sama sekali bangun enggak. sama sekali. Jadi dia cuma makan waktu ini aja, Makan makan aja. waktu Buka aja atau menjelang tidur mungkin ya. Mungkin. menjelang tidur udah makan banyak-banyak, udah minum-minum banyak-banyak gitu ya. Nggak juga sih banyak-banyak. Karena saya kalau misalkan mau tidur makan itu sebah perut, nggak enak aja. Mungkin karena Berangin, dia ya? males untuk bangun. Kalau udah tidur, males bangun itu yang bikin dia lemas. Iya. Oh, iya juga. Karena kalau udah bangun kan mata teblut gitu kan. Karena teblut gitu kan, ada HP lagi kan. Karena kayak kejadian kemarin nggak tahu kan yang lebaran bukan lebaran, puasa pertama tuh ada kejadian kecelakaan. Tahu? Gimana? Entah dia bawa anak muda, itu ada beritanya di Aceh Timur, di daerah mana tuh dia baru puasa dia puasa Ramadan pertama, terus paginya dia mau ke ID atau apa gitu kan. Rupanya karena dia ngantuk atau apa, micro sleeping gitu, dia nabrak pohon atau apa, dia meninggal Dunia. Iya. Bulan Ramadan. pas Ramadan pertama. Ini kecelakaan kemarin nggak mati lampu, kan gara-gara Nabrak tiang, ya? nabrak tiang. Itu apa, mobil atau kereta? Sepeda Mobil motor? ya, Mobil, kalau nggak salah saya pickup. pickup. Oh, dia Nabrak tiang listrik listrik ya. Jadi seputaran Tanoano sampai Pedawa kemarin pemadaman listrik. mati. Jadi siang tidur dengan cuaca yang panas. Tapi buka puasa tetap pakai lampu kan? Iya, Alhamdulillah. Jam berapa ya? Buka Jam- puasa tetap pakai lampu, salah. Sama. Buka puasa Pakai mulut. pakai mulut, pakai air dan kurma lah, sama lampu. Ya, Mana? itu pertanyaannya, maksudnya Rojanya jawabnya gimana? Iya ya udah. Jam 16 sudah menyala kembali ya. Jam berapa? Jam 16. Jam 16 4 ya. ya. Pantas radio nggak hidup ya. Iya ternyata. Mati. Baru hari ini tahu ya kenapa penyebabnya ya. Betul. Oke, rekan mendengar ya, gimana nih? Ada lagi nggak sih pertanyaan jawaban Kita bacain yang sudah lagi apa? kita Satu. berikan tadi? Kita bacain satu atau dua Iya. lagi. Satu lagi atau terserah. gimana? Satu lagi ya. Boleh. Ayo silakan yang udah bergabung. Ada siapa nih? Ada Faisal ya. Iya. Yang di Madat. Hai Faisal. Halo warga Madat. Madat itu berapa lama jauhnya dari sini? Madat. Paling setengah jam. Setengah jam Setengah ya. jam ya. Iya. Madat. Madat dulu mungkin Pak turun. Ulim itu ya. Madat Simpang Ulim ya. Kalau Iya. saya kan dari Lonibong ya. Lebih. Madat dulu ya, baru Simpang Ulim ya, baru Lonibong kan. Enggak. Enggak dulu dong. Madat itu perbatasan Aceh Utara, Lu Pantang Nibong Labu. dulu. Simpang Ulim, kemudian Lu Nibong baru Madat. Oh ya, Iya, berarti sekitar 40 Karena menit kampung- dari Idiraya. nggak tahu ya. Padahal saya kampung saya di Lonibong. Tapi nggak pernah pulang kampung. Iya, mana tahu ya. Udah jarang ya. Hai Besal, gimana nih puasanya lancar ya? Kita bacain pertanyaan kamu nih ya. Ya. Gimana cara mengendalikan amarah kalau sudah capek kerja plus lapar, terus ada orang yang bikin kesel? Itu tergantung sama orang yang bikin keselnya gimana. Ya karena dia capek lah, penting karena dia capek. Karena gini, kadang ketika dia capek kerja lapar, orang kesel dikit langsung tantrum. Tapi kalau dia hatinya dia gembira, dicandain sama kawannya ya nggak ada kesel. Ini Iya. karena dia capek ya kan. Jadi digangguin dikit aja udah kesel gitu. Jadi so how to solve that problem? Iya, plus lagi mungkin kata-kata yang tidak mengenakan di kuping dia. Betul. Jadinya, aduh, langsung deh ya. Kadang-kadang ada kan yang kawan yang bercandanya agak lebih-lebih gitu ya kan. Iya. Ngapain gini-gini tangannya ngapain? Nah, ini kayaknya udah tiba waktu zuhur deh. Ya bentar. Jadi dikit lagi baca dulu baru kita langsung azan ya. Ya, satu lagi. Karena tadi tangannya gini-gini tadi, tangannya kode-kode gini. Kode ya. Dia kayak siapa Allahu Akbar mau salah. Ini satu lagi ya. Kasihan nih. Mau bahasa Arab.
tadi, cuma agak ini ya, agak pusing ya kan. Apa sih bahasa Arabnya mau bilang azannya? As-salu minan naum. Apa? As-salatu. Tarawih. As-salatu minan naum. As-salatu minan naum. Iya gitu Itu ya. kalau Ayo subuh. sholat. Hayya 'alas sholat. Sebenarnya saya tadi mau bilang gitu. Hayya 'alas sholat. Gimana sih? Aku bacain dulu nih dari Udah. dari Nasari ya, dari di Nurussalam. Ya. Ntar dia nangis tanpa emosi kalau nggak dibacain. Oke, siap. Bang, saya sering marah kalau ada yang suka nyelak antrian pas beli takjil. Oh iya, Nah, betul. Tuh. Sering terjadi di dunia maya. Yes. Jadi Nolak gitu ya, dorong-dorong. enggak, maksudnya gini, kita kan udah nunggu nih. Rupanya ada orang ngantri-ngantri, "Bang, kami dulu mau cepat nih beli." Padahal kita udah nunggu dari tadi. Nyerobot antrian. Nyerobot antrian gitu. Kita udah nunggu orang yang beli ya kan berapa. Kemudian tiba-tiba pas mau kita ada orang yang nyerobot, "Oh, saya nih mau beli ini." Emang saya juga pernah ngalamin kayak gitu. Apalagi mak-mak ya, lo ngileh. Lo gile nih, Bu, lo gile. Lang nane, ya kayak dia aja punya anak ya kan. Alasannya kan. Orang lain nggak punya anak ya kan. Jadi gimana tuh caranya tuh? Caranya ya gimana ya, mau bilang aja saya duluan atau yang jualnya aja gitu, bijak. Bijak sekali saya duluan. Padahal mana ada yang nggak bisa, Bu, saya duluan. Yang jual harus bijak nih. Iya. Maaf, Bu, ini yang duluan. Nah, Kadang-kadang gini, kadang-kadang ibu-ibu tuh juga karena terdistraksi ya. Udah, jadi ketika, "Bu, saya duluan," dia terikut. Jadi kita harus berani ya kan. Iya. "Bu, mohon maaf, Bu, saya duluan, Bu, dari tadi." Langsung kita terus pesan Iya. gitu kan. Bilang aja bebek aja antri, masa ibu nggak mau antri? Betul. Ya kan kata ibu bilang, "Saya bukan bebek." Kamu aja bebek ngantri. Saya manusia. maaf ya, ini bukan bebek. Iya, untungnya nggak jawab gitu ya. Udahlah, azan dulu lah ya. Azan dulu ya. Buat kamu pendengar jangan kemana-mana, kita bakal azan dulu ya karena udah masuk Kan sholat kita yang azan ya. sholat zuhur untuk wilayah ID Aceh Timur ya. Dan sekitarnya. Oke, tetap stay terus di Radio Esyika. Oke, balik lagi di 101,7 SCK FM memainkan lagu-lagu enak ya. Baru saja kamu dengarkan azan untuk wilayah ID Aceh Timur yang pastinya buat mudah-mudahan aja kamu bentar lagi sholat ya. Kalau kita jangan ditanya, kita bentar lagi bakal sholat ya. Ya benar. Iyalah, sholat zuhur. Masa Kalau nggak puasa lancar, sholatnya enggak, sama aja betul, bohong. itu ibarat kan kayak kita ngirim masukin air ke dalam ember, embernya bocor. Iya. Itu di status WA. Nggak ada artinya ya. Nggak ada artinya ya. Jadi sholat dan juga puasa itu satu paket tuh. Jangan dibedain paketnya, paket puasa aja. Jangan ambil paket puasa aja ya, lebih ke nggak penting gitu ya. Betul. Jadi puasa dan lebaran. Duluan mikir lebaran. Kalau nggak sholat berarti rukun Islamnya berkurang. Betul. Hmm. Betul sekali. Karena itu yang pertama ya, yang kedua ya. Yang kedua, Oke, jadi yang pastinya kita balik lagi di Mana baliknya? topik Oh, kita. iya. Topik kita yaitu mengenai Apa yang membuat kamu marah saat bulan Ramadan? udah banyak nih teman-teman tadi jawabnya ya kan. Ada yang Banyak katanya merokok di depan, ngantri beli takjil, terus juga capek dia kerja. Iya. Terus apa lagi? Ada yang gibah ya kan? Gibah di bulan puasa. Ada lagi Ngajak bukaan sebelum buka. ada lagi. Ada aja kelakuan manusia nih ya. Iya kan? Johanam ya kali. Itu dapat neraka jahanam nanti ya. Kira-kira berapa pertanyaan lagi ya yang bisa dibaca? Satu atau dua gitu. Boleh. Karena waktu kita sudah mepet nih. Ya, satu lagi mungkin ya, nanti ntar nangis dia ya. Ada Ani di Simak Ulim. Di bulan puasa, saya sering terganggu sama orang yang suka ribut di masjid saat tarawih. Boleh nggak kita negur? Oke. Anak-anak mungkin. Iya. Negur ya boleh-boleh aja gitu. Jadi dengan bahasa yang bagus gitu ya. Kadang-kadang memang ya nggak tahu kenapa gitu musola, ada beberapa musola itu mikrofonnya, loudspeakernya nggak enak aja, ya kan? Jadi minta tolong kepada yang penjaganya untuk dikecilin dikit suaranya nggak bagus, ataupun tolong dipilih orang-orang yang bagus untuk mengaji gitu kan. Tapi ngomongnya sama yang penjaga masjidnya ya. Ya, tapi ini yang ganggu saat sholat tarawih. Mungkin anak-anak ya lagi Anak-anak. sholat. Lagi sholat tarawih. Oh, lagi sholat tarawih ini. Bukan mic-nya ya. Oh, bukan. Oh, salah nih. Ini belum zuhur ya. Taruh dulu ya. Udah gagal fokus. Oh, jadi maksudnya Kuah. mengganggu orang sholat. Ya. Tarawih maksudnya. Hajar. Nggak, Kita diganggu. Hajar, marahin. ini paling ini, maksudnya ini anak-anak yang ribut, dia lagi sholat, dia main-main sendiri lari-larian.
Kalau menurut aku ya, ditegur baik-baik aja, namanya anak-anak ya. Tapi jangan kitanya tambah emosi pas lagi negur. Masa gini, panggil anaknya sholat sama abang. Jangan lari-lari sholat gitu. Atau gini aja, kita bisa menyampaikan dulu sama yang apa namanya, yang Sama pengurus siapa? masjid. Pengurus masjidnya nggak nampak, rame di situ. Kayak mana? Gini, kita sampaikan sama pengurus masjid, emak-emak yang mau sholat itu jangan bawa anak kecil kalau bisa. Yang bandel di masjid nih, kita masuk ke masjid rame-rame, kita cari pengurus masjidnya. Nah, maksudnya kan yang di dekat-dekat di tempat kita tinggal tuh kan masjidnya tuh nggak kayak di kota-kota ya. Nah, itu kita bisa membaca mereka. Mama itu siapa aja yang sering bawa anak-anak tuh. Gitu. Bandelnya ya nah, kan. Kalau di masjid sini ya sering nih di masjid sini, masjid mana tuh? Masjid sini Budak Puntung. Budak Puntung. Ya, sering ya anak-anak ribut ke masjid. Yeah. Malah yang nasihatinnya emak-emak tantrum, lebih tantrum juga ya. Kadang anak-anak tuh juga agak-agak sedikit ini ya kan, dia ngerti nih. Kadang kan dia ganggu-ganggu tuh, amin. Pas kita assalamualaikum, udah baru assalamualaikum dia bilang, kabur. Nanti gitu lagi kadang kan. senggol yang kalau kita tarawih itu juga lebih. Kadang nolak-nolak gitu kan. Kan tadi malam ya ada ini mama lagi sholat, mama lah lagi sholat. Jadi anak-anak di belakang ini nginjak mukena, bangun jatuh. Nah, itu fatal itu kesalahannya. Hampir dia gedebuk. Nah, itu kan yang membuat kita tarawih itu batal ya. Betul. Nah, hati-hati mama nih yang punya anak si anak ini bersikap baik. Dia cerita gini, aku sebentar tadi hampir jatuh, dia bilang gini kan. Tapi si anak langsung inisiatif, Bu, maaf ya, tadi saya yang injak mukena Ibu, gak jadi marah. Untuk ada bilang kapok kata. Jadi seperti itu. Yang penting kalau kita lagi ada masalah ngomong yang baik-baik. Yang baik-baik. Ya kan? Jangan emosi. Jangan sampai malah kita mau ngasih tahu, malah yang kasih tahu itu malah emosi. Iya, malah emosi. Tapi anak-anak kayaknya enggak ya. Iya. Itu dia siapa tadi, Ani ya? Iya, Ani di Nurussalam. Biar anak-anak juga nggak kapok untuk ke masjid gitu ya. Karena kan mereka generasi penerus yang bakal meneruskan orang-orang yang sholat nantinya. Jangan sampai mereka trauma gitu kan, dimarahin sama orang dewasa, akhirnya mereka nggak mau tertanam di kepala mereka bahwasanya masjid itu tempat mengerikan, orang dewasa marah-marah. Iya, betul. Dicubit. Di masjid tuh saya sering dicubit, nggak mau lagi. Betul. Jadi seperti itu. Jadi ngomong yang baik-baik aja. Ya. Jadi seperti itu pendengar, yang pastinya jawaban-jawaban dari kita ya. Yang pastinya tadi sudah banyak pertanyaan dari pendengar gitu, hal-hal apa yang bikin kamu marah, ternyata banyak ya. Sekali. Mungkin karena marah itu, apalagi kalau di bulan Ramadan, marahnya itu lebih kenceng, lebih besar, itu karena lapar ya. Jadi karena dia ya kan, karena lapar itu pasti marahnya itu naik, yang biasanya 20% naik ke 80%. Apalagi cuaca panas. Betul. Jadi saran kami, kalau misalkan kamu marah ya kan, ademin dengan apa? Es batu. Kompres. Dikompres, bukan diminum. Ya, itu kuncinya, es batu. Sholat ya kan? Ambil wudhu, kalau nggak tidur aja lah ya. Kayaknya mic ini yang dipakai sama Syekh tadi. Ya? Kayaknya mic ini Nular yang dipakai ya? Ini mic yang ini. Itu mic yang itu. Beradu nih ya. Oke. Kelakuan manusia beda-beda. Beradu balak ya. Namanya juga manusia, makhluk yang unik ya. Mudah-mudahan kita dapat pengalaman, dapat pelajaran, mengambil ikhtibar, dapat ilmu ya. Apalagi dapat hari ini. Nah iya, banyak lah. Dapat pahala. Dapat lucunya, dapat main-mainnya juga ya. Dan mudah-mudahan juga kamu terhibur juga pendengar ya. Jadi mohon maaf apabila ada salah-salah kata, yang pastinya yang salah dari mereka berdua ya pendengar, saya enggak. Ya. Masing-masing ya, ada jalan keluar sendiri. Nah, pendengar kalau ada yang salah dianggap betul aja. Jadi jangan diambil hati. Betul. Ada tips-tips kami yang kurang berkenan. Ada saran-saran kami yang memang nggak bisa dipakai, jangan dipakai. Iya, kayaknya kebanyakan tips dari kita semuanya bisa dipakai ya kan? Bagus-bagus sekali. Seperti bebek, kan nggak mungkin kita bebek ngantri. Ya udah, maafin ya yang ngomong tadi. Ya. Jadi kita pamit dulu nih dari pesan pendengar hari ini. Iya, kita bakal keluar ya dari ruang simak Anda pendengar. Makasih banyak. Terus apa lagi nih? Kuncinya itu jangan lupa sholat aja. Iya, tetap berpuasa, mudah-mudahan bisa nanti sampai kita menuju kemenangan di jam 6.45 ya. Oke, saya Anissa dan saya Eja.
Saya Roja. Dan kami semua pamit undur dari ruang simak Anda. Selamat siang. Akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.